Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-26. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, penonton pada hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Dan dalam bacaan Injil ini kita mendengarkan tentang Yesus dan orang Samaria. Dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim utusan mendahului dia, dan mereka masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang Samaria tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Dan Yesus berpaling dan menegur mereka lalu pergi ke desa lain. Saudara, teks ini atau ayat 9 ayat 51 ya, ini merupakan teks peralihan. Peralihan Yesus dari Galilea, hidup dan karyanya di Galilea, menuju ke Yerusalem. Peralihan dengan lokus, dengan tempat yang ditonjolkan di sini. Selama masa kecil, dewasa, dan kemudian karya pertama di Galilea, daerah Galilea, Yesus mengangkat muka dan memandang Yerusalem. Apa yang dipandangnya di sana? Yang dipandang di sana adalah saat di mana dia dimuliakan, yaitu saat sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Yang dipandang ke Yerusalem adalah jalan salib. Yang dipandang ke Yerusalem adalah saat keselamatan. Dan inilah sebetulnya visi Yesus untuk membawa keselamatan. Ini juga adalah misi Yesus. Visi Yesus di mana dia dimuliakan bersama Bapa, dan misinya adalah misi penyelamatan itu. Di sini kita melihat bahwa ketika kita berpandangan jauh ke depan, ada sesuatu yang hendak kita capai. Ada tujuan yang hendak kita capai. Oleh karena itu penghalang-penghalang seperti orang Samaria yang tidak mau menerima dia, itu bukan sesuatu yang penting. Dengan Yesus berpaling dan menegur dua murid, Yakobus dan Yohanes, yang meminta supaya diturunkan api dari langit untuk membinasakan mereka, itu bukan jalan keluarnya. Saudara, ketika kita memiliki visi, pandangan hidup yang jauh ke depan, maka kesulitan-kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, kita alami, itu menjadi suatu hal yang mendorong kita untuk lebih giat lagi. Bukan untuk fokus pada masalah-masalah itu. Kita tidak fokus pada masalah-masalah itu. Pandangan kita mestinya jauh ke depan, sehingga masalah-masalah yang muncul atau hal-hal kerikil-kerikil yang muncul itu dengan mudah untuk kita atasi. Karena bukan di situ tujuan kita. Bukan di situ yang menjadi concern atau perhatian kita. Perhatian kita jauh di depan. Perhatian kita adalah untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Bukan hanya hal-hal kecil yang remeh-temeh yang kemudian membuat kita gagal untuk mencapai hal yang jauh di depan. Mari saudara, kita melihat, membangun dalam diri kita
satu pandangan hidup yang jauh ke depan, agar kita pun senantiasa terdorong untuk maju lebih jauh, untuk memiliki sesuatu yang bisa kita capai, dan tentunya dengan mengusahakan sungguh-sungguh apa yang hendak kita capai itu dapat terjadi, dan menghadapi segala kesulitan-kesulitan dan tantangan kecil dalam hidup kita dengan lebih mudah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi ini, untuk membangun visi, untuk melihat jauh ke depan tentang kehidupan kami, tentang perutusan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kami bersyukur padamu karena boleh mengambil bagian dalam perutusan Yesus ini di tengah-tengah keluarga, dalam tugas-tugas yang Kau percayakan pada kami, maupun dalam hal-hal khusus, hal-hal tertentu yang Kau percayakan dan Kau nyatakan pada kami. Berkatilah dan kuatkanlah kami, agar kami dalam perjalanan hidup ini tidak berhenti pada hal-hal jangka pendek, tetapi untuk senantiasa memandang jauh ke depan, memandang Engkau sendiri, memandang keselamatan yang Kau tawarkan kepada kami, dan mencapainya dalam perjalanan kehidupan kami. Kuatkanlah kami juga yang rapuh, yang lemah karena sakit penyakit, sembuhkan dan pulihkanlah kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang moga seterusnya tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.